Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman, adik-adikku semuanya? Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Sebelum memasuki ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, teman-teman, minggu kemarin kan kita sudah belajar ya, dan minggu ini kita belajar tentang teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Ada yang tahu tidak teman-teman? Ya betul. Jadi teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkannya dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi juga diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek atau tempat yang dalam bacanya tersebut menjadi topik pembicara. Teks deskripsi juga dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, teman-teman. Arti sampai sini, teman-teman. Sehingga apa yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca dapat dipahami dengan mudah. Pada umumnya, penulis menjelaskan teks menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan atau kesan yang sesuai dengan topik yang ingin disampaikan kepada si pembaca. Keberhasilan dalam teks deskripsi ini juga bisa diukur ketika si pembaca lain bisa merasakan, melihat atau menjadi objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan. Oke, lalu di dalam teks deskripsi tersebut memiliki 3 struktur. Jadi teks deskripsi tersebut mempunyai 3 struktur. Yang pertama, identifikasi. Apa sih itu identifikasi? Jadi identifikasi adalah penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang dideskripsikan. Lalu yang kedua ada klarifikasi. Nah, klarifikasi tersebut adalah penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang sudah ditetapkan. Lalu ada bagian deskripsi. Nah, bagian inilah bagian utamanya. Penulis mulai menggambarkan suasana atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Contoh misalnya nanti saya akan kasih contohnya tentang teks deskripsi itu apa. Lalu teks deskripsi tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Jadi kita menggambarkan tentang suasana, peristiwa, atau tentang perasaan yang kita pengen digambarkan dalam sebuah karya tulisan. Lalu yang kedua ada topik yang berupa objek atau benda yang digambarkan sejelas-jelasnya dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana pas membacanya. Lalu ketiga, membuat bacaan atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa suasananya. Lalu yang keempat adalah banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, seperti kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam teks ini tuh bahasanya ya udah bahasa yang sering kita gunakan dalam sehari-hari gitu, yang lumrah sering kita dengar. Lalu kelima, menggunakan frasa atau mengandung kata benda. Contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati gitu. Yang keenam,
mengandung dan mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Jadi memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, seperti di kantin, seperti di rumah, atau seperti sedang berlibur di pantai, sedang naik gunung. Kita menggambarkan nih keterangannya gitu. Nah, lalu menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti penampang atau metafora. Yang terakhir adalah dalam penjelasan memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisiknya, tentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas itu terinci dalam teks tersebut, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan memberikan contohnya tentang teks deskripsi. Jadi misalnya contohnya tentang gunung ya. Misalnya kita tentang Gunung Merbabu gitu contohnya. Gunung Merbabu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Ada beberapa gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif, salah satunya adalah Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini cukup populer di kalangan pendaki karena banyaknya pendakian di Gunung Merbabu. Untuk mendaki gunung ketinggian 3014 mdpl ini, pendaki dapat melewati jalur Selo, Welas, dan beberapa jalur lainnya. Pada hari libur, gunung ini biasanya akan ramai dikunjungi oleh para pendaki. Jalurnya yang tidak terlalu curam serta pemandangannya yang indah menjadi alasan bagi para pendaki untuk mendakinya sebagai destinasi pendakian. Nah, itu contohnya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah naik Gunung Merbabu atau Gunung Gede atau Gunung Salak. Boleh itu dideskripsikan tentang gunung-gunung yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.